ini Sadrinuddin juga, sebelum saya ke Pak Alimron lagi, itu kan kalau di hukum Indonesia tadi kita sepakat bahwa secara dasar satu antara hukum Indonesia, karena secara moral dipayungi oleh keadilan yang juga nilai dasar Islam dan juga ketuhanan yang Maha Esa. Nah, orang itu sering kadang misalnya dia sangat Islami, wah mau ke pengajian nih, tapi gak pakai helm, nerobos lampu merah, jadi gak dianggap berdosa itu. Sadlinuddin, nerobos lampu merah gak pakai helm itu gak dianggap berdosa. Bahkan karena dia mau ke pengajian, jadi memang itu seolah jadi tren bagi sebagian orang. Nah, secara umum Sadlinuddin, melanggar hukum Indonesia itu apa juga berarti bernilai mungkar gitu, bernilai buruk dalam perspektif Islam. Iya, jadi kan hukum itu kan dibuat, aturan itu ditegakkan, itu kan untuk melindungi ketertiban umum ya. Iya. Sehingga kemudian kalau itu dilanggar kan bisa menimbulkan kekacauan ketertiban umum. Sehingga kemudian memang meskipun mungkin dari aspek fikihnya, aspek dosa tidaknya satu bentuk pelanggaran terhadap hukum itu bisa debatable lah gitu ya, mungkin bisa dilihat. Tapi kalau jelas itu melanggar hukum dan pastinya itu akan menimbulkan masalah, menimbulkan kerugian bagi orang lain, harus dicegah karena itu namanya mungkar. Makanya namanya mungkar itu belum tentu dosa. Oke. Ya kan? Contohnya apa? Kalau ada anak kecil main pisau yang membahayakan orang, itu mungkar. Meskipun kalau anak itu nanti saat dia melukai orang belum tentu dosa. Bukan belum tentu, memang nggak dosa kan, belum balik kan sana. Sama dengan orang yang melanggar lalu lintas. Kalau diskusi masa dosa nggak sih ini, ya itu bisa debatable kan. Tapi mungkar jelas. Jelas mungkar. Karena apa? Merugikan orang. Iya. Kan begitu kan, karena merugikan orang harus dihindari. Kalau nekat nanti, nah giliran sudah merugikan orang itu berarti nanti Anda berdosa. Nah kan gitu. Misalnya dia melanggar lalu lintas, akhirnya nabrak orang, kan dosa akhirnya dia. Karena nabrak orang gitu loh. Preventifnya jangan melanggar. Iya gitu. Akan dibuatnya seperti itu. Iya. Nah, saya mau ke Pak Alimron lagi. Cara tentang bagaimana kemudian hukum-hukum di Indonesia ini berupaya untuk memenuhi rasa keadilan gitu. Karena gini, Pak Alimron, kasusnya kan sering kali katanya hukum itu tajamnya kalau ke bawah doang. Nah, kalau ke atas tumpul gitu. Sedangkan kita tahu kalau dalam Islam itu kan seharusnya hukum itu adil, dan salah satu adigium dalam Islam jelas, kalau Fatimah putri saya mencuri, kata Nabi, saya yang akan menghukum tangannya. Nah, bagaimana kemudian kalau dalam perspektif hukum positif Indonesia gitu, upaya ke sana? Ini agak berat gitu ya. Yang pertama begini, sebetulnya perangkat hukum di Indonesia itu sudah disiapkan untuk menuju peradilan yang adil. Adil bagi siapa saja. Bagi siapa saja. Perangkatnya sudah disiapkan begitu. Misalnya seperti saya menjadi advokat, itu sudah ada kode etik advokat. Siapa yang bisa menjadi advokat? Yaitu orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, itu ada itu. Oh, itu jadi kode etik ada juga? Ada kode etiknya itu. Hakim juga begitu. Dan dia pasti setiap mau menjadi hakim disumpah jabatan. Bahwa tidak boleh dia tertekan oleh siapapun. Dia tidak boleh dalam bayang-bayang kekuasaan siapapun dalam memutus perkara. Demikian juga dengan advokat. Jadi sebetulnya perangkat hukum itu sudah disiapkan. Nah, nanti kembali kepada orangnya masing-masing. Pelaku, praktisi hukum itu masing-masing. Misalnya kayak semua pihak tidak boleh menyuap hakim, itu sudah ada. Tapi kita tahu banyak hakim juga yang ditangkap, banyak advokat yang ditangkap. Nah, kembali kepada pribadi masing-masing orang. Apakah dia takut kepada Tuhan atau tidak? Kalau dia takut pada Tuhan, itu dalam bahasa Islami artinya takwa misalnya, pasti dia akan menjalankan hukum itu dengan baik. Saya yakin itu.
Nah, sekarang ini di pengadilan-pengadilan sudah mulai diproteksi. Pencari keadilan tidak boleh ketemu hakim secara langsung, selain di ruang persidangan. Kalau dulu melalui panitera itu sekretarisnya pengadilan, kemudian ada panitera pengganti, ya, karena sekretarisnya cuma satu, dia diwakili oleh panitera yang jumlahnya banyak untuk setiap kasus. Dulu masuknya melalui situ, sekarang panitera juga dibuatkan ruangan khusus yang tidak boleh langsung ketemu. Nah, itu sudah mulai bagus. Di berbagai upaya teknis sebenarnya sudah dilakukan. Tapi tadi poin utamanya adalah sebenarnya kalau saya tadi sampaikan bahwa hukum Indonesia itu diakomodir oleh agama dalam hal ini, sebaliknya juga Islam dan agama apapun yang menjadi latar belakang hakim, jaksa, advokat, dan polisi itu sangat penting juga dalam hukum untuk membangun kesadaran moral tadi, ya Pak Alim, agar orang kemudian merasa oke, kamu bisa sembunyi dari siapapun tapi nggak bisa sembunyi dari matanya Tuhan gitu, misalnya gitu ya. Jadi penting sekali kehadiran agama bagi seorang advokat. Iya, penting sekali. Apalagi bagi hakim, ya. Menjalankan agama dengan baik itu prasyarat sebetulnya begitu. Iya. Untuk menjadi hakim yang baik, prasyarat itu. Tapi tidak tertulis ya Pak? Tidak tertulis. Ada dalam kode etik. Enggak, menjalankan agama baik itu ada. Ada. Itu tadi persyaratannya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya. Ini kan bertakwa ini itu jelas secara keseluruhan. Ada di dalam kode etik advokat itu begitu. Yang dapat menjadi advokat adalah orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan bersifat kesatria, menjunjung tinggi kejujuran. Itu baru menjadi advokat loh. Tapi saya kayak bisa memahami, karena itu juga sebenarnya kan semua orang seharusnya begitu, dan sudah diingatkan minimal seminggu sekali di Jumatan. Tapi tetap saja orang kemudian miss gitu, lepas hal-hal yang seperti itu. Jadi bisa dipahami lah ini. Nah, terakhir Sadli Nurdin, kira-kira apa yang bisa kita ini, kalau tadi kan sudah kita dengar dari perspektif advokat bahwa perwakilan hakim bahkan sekarang dikasih tempat khusus, gak boleh ketemu dan lain sebagainya. Nah, kita kalau dalam perspektif kita bagaimana, apa yang bisa kita lakukan khusus dalam kaitannya dengan hukum, dengan segala ornamennya, advokat, hakim dan lain sebagainya, agar bisa mempertebal gitu keimanannya. Iya, yang pertama, sesempurna apapun sistem hukum kita, tentu saja selalu akan ada celah kalau orangnya atau para penegak hukumnya itu tidak memiliki integritas, gitu ya kan. Maka sempurna pun tidak bisa. Maka kemudian menjadi kata kunci pentingnya BIP itu membangun integritas itu. Okay. Nah, cara kami tidak punya rumus yang baik kecuali melalui pendidikan yang baik, gitu loh. Karena begini. Karena para penegak hukum ini seperti yang Pak Ali sampaikan tadi kan ada jaksa, hakim, polisi, dan advokat, itu kan orang-orang yang merupakan representasi dari masyarakat. Ya kan, representasi masyarakat. Sehingga kalau masyarakatnya sudah baik, punya integritas keseluruhan, maka otomatis penegak hukumnya kan akan baik. Nah, untuk membangun masyarakat yang baik itu apa? Ya itu tadi, bangun integritas melalui pendidikan yang baik. Salah satunya pendidikan agamanya juga harus baik. Tidak hanya bicara masalah seputar ritualnya gitu, tapi membangun integritas itu bagian penting dari agama. Poinnya saya kira gitu. Jadi poinnya menyadari bahwa menegakkan hukum Indonesia bagi seorang hakim, advokat, itu juga bagian dari tuntutan dan tuntunan agamanya. Jangan dianggap cuma sebagai profesi. Iya, gitu. Betul. Tapi ini atau bahasa kerennya mungkin itu jihadnya lah. Nah, jihadnya dia. Jangan-jangan nanti dia masuk surga duluan. Karena apa? Karena Anda hakim. Tuh, yang adil. Yang adil pasti. Yang adil. Oke. Terima kasih Pak Ali Imron atas waktunya, dan Sadli Nurdin atas pujangan-pujangannya pada kita.
Dan ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil hari ini, dan yang utama bagi saya yang penting sekali adalah soal integritas. Dan ini kita gak bicara tentang advokat saja, tapi utamanya saya dan Ustadz Ali Nurdin, bagi ustadz-ustadz juga integritas ini penting sekali. Karena sekarang itu kita ada yang namanya musim inflasi ustadz. Apa itu? Ustadznya banyak, tapi integritasnya nggak ada. Oh, itu udah viral. Agamanya nggak ada. Udah viral tuh ya? Nah, kayaknya itu akan viral kayaknya. Itu. Jadi integritas seorang ustadz juga harus dijaga, dan bagi saya setiap orang harus memiliki integritas agar segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Karena biasanya secara teks sudah baik nih, misalnya hukum tadi dijelaskan, Al-Quran juga sudah sempurna semuanya, tinggal bagaimana kita menjalankannya. Oke, terima kasih kepada semua yang terlibat, dan juga saya tak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita jadi keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.